Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart. Di sini saya Putri Olivia Khalida akan mempresentasikan tentang perkembangan pada masa kanak-kanak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, Magister Agama. Kalian tahu nggak sih apa itu perkembangan pada masa kanak-kanak? Pasti kalian ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya. Yuk mari kita simak video berikut ini. Anak-anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu, belum menikah dan belum dewasa. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai saat anak-anak sudah mampu berdiri sampai mencapai kematangan. Masa ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak awal atau early childhood, yaitu umur 2 sampai 6 tahun. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak akhir atau late childhood, yaitu umur 6 sampai 13 tahun. Kemudian ciri-ciri pada masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal ini menurut orang tua disebut sebagai problem age, atau orang tua dihadapkan pada masalah-masalah anak itu sering tidak nurut, negativisme, dan keras kepala. Selanjutnya yaitu menurut para pendidik. Menurut para pendidik pada masa ini adalah masa persiapan anak baik dalam fisik maupun mental. Selanjutnya yaitu menurut ahli psikolog. Menurut ahli psikolog menyebutkan bahwa pada masa ini yaitu yang pertama usia kelompok, di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri saat mereka masuk ke kelas 1. Selanjutnya yaitu usia bertanya, di mana anak-anak itu bertanya sebagai salah satu cara untuk menjelajah lingkungan. Selanjutnya yaitu usia meniru, yaitu merupakan perilaku yang sangat menonjol pada masa ini karena anak meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Selanjutnya yaitu kreatif, di mana pada masa ini anak lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain dibandingkan dengan pada masa perkembangan yang lainnya. Yang terakhir yaitu menjelajah atau eksplorasi, yakni menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya baik lingkungan hidup maupun lingkungan mati, dan mekanismenya, perasaannya, dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Pertumbuhan fisik berlangsung lambat dibandingkan dengan pertumbuhan selama masa bayi. Sebab apa? Karena pada masa anak-anak cenderung lebih cepat pertumbuhannya daripada masa bayi tersebut, khususnya pada anak usia 2 sampai 4 tahun. Sedangkan perkembangan fisik pada anak-anak itu ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik. Yang kedua, perkembangan intelektual, yaitu dimulai dari anak usia 2 sampai 4 tahun yang didirikan oleh perkembangannya berupa pemikiran simbolis. Untuk usia anak 4 sampai 7 tahun dicirikan oleh perkembangan imitatif atau peniruan. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyatakan ekspresi. Jadi, dalam pertumbuhan anak-anak dan perkembangannya, maka bahasa digunakan untuk menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Yang kedua, fungsi bahasa yaitu alat untuk mempengaruhi orang lain. Karena dengan bahasa, kita itu dapat mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu alat untuk memberikan nama. Perkembangan pada
Perkembangan bahasa pada masa anak-anak itu dimulai umur 2 sampai 2,6 tahun, yaitu anak sudah bisa menyusun kalimat dan memahami tentang perbandingan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ketika umur 2,6 sampai 6 tahun, itu anak sudah dapat menggunakan kalimat majemuk. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Maksudnya yaitu pada perkembangan moral ini anak masih memiliki perilaku moral yang rendah. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Maksudnya yaitu anak-anak dapat berkembang dalam kehidupan sosial dan bisa dipengaruhi oleh beberapa lingkungan, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, dan lingkungan keluarganya. Kemudian perkembangan emosi. Pada masa kanak-kanak yang awal, biasanya emosi anak itu sangat kuat, di mana emosi tersebut bisa meninggi pada awal masa kanak-kanak yang ditandai dengan ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Kebanyakan pada masa ini juga anak-anak itu melakukan tindakan yang membuat dirinya itu merasa iri dan tidak mau tersaingi dengan teman-teman yang lainnya. Maka dari itu, anak-anak pada masa ini biasanya suka marah-marah. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Pada masa ini, anak mulai menemukan bahwa tidak semua keinginannya itu dipenuhi oleh orang tuanya atau dipenuhi oleh orang lain. Jadi, anak pada masa ini sudah mulai sadar bahwa semua yang diinginkan oleh anak tersebut tidak harus langsung dipenuhi oleh orang tuanya maupun dipenuhi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan bermain. Permainan bagi anak adalah sesuatu bentuk aktivitas yang menyenangkan bagi dirinya sendiri dan dilakukan semata-mata hanya untuk kreativitas itu sendiri. Bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian perkembangan kesadaran beragama. Sesuai dengan perkembangan intelektualnya yang terungkap melalui kemampuan bahasanya, maka saat ini tepat sekali jika anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dipelajari tentang doa-doa sehari-hari, gerakan sholat, dan bacaan-bacaan sholat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, adanya hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah anak. Yang kedua, yaitu anak suka memuji dirinya sendiri. Yang ketiga, suka membandingkan antara dirinya dengan anak-anak yang lain, jika hal itu menguntungkan pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, anak suka meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Yang kelima, perhatiannya itu tertuju kepada kehidupan praktis pada sehari-hari. Yang keenam yaitu rasa ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Yang ketujuh yaitu timbul minat kepada pelajaran-pelajaran yang khusus. Yang kedelapan, anak itu memandang nilai sebagai tolak ukur yang tepat mengenai prestasi belajarnya yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau per-grup untuk bermain bersama, dan mereka juga membuat peraturan-peraturan itu sendiri dan yang ada dalam kelompoknya. Kemudian perkembangan fisik pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, pertumbuhan fisik ditandai dengan anak itu lebih tinggi, anak itu lebih berat, dan anak itu lebih kuat. Yang kedua yaitu
perubahan pada sistem tulangnya, pada sistem ototnya, dan keterampilan gerak seperti anak itu mulai berlari-lari, memanjat pohon, melompat, berenang, naik sepeda, dan main sepatu roda seperti itu. Selanjutnya yaitu kegiatan fisik itu sangat perlu untuk melatih koordinasi dan kestabilan tubuh. Karena apa? Karena energi yang tertumpuk pada dirinya itu perlu diaplikasikan. Contohnya itu aktivitas outbound. Aktivitas outbound itu merupakan aktivitas yang berguna untuk perkembangan motorik pada anak. Kemudian, perkembangan kognitif pada fase kanak-kanak akhir, menurut Piaget, anak umur 7-11 tahun itu berada pada tahap berpikir operasional yang konkret. Dengan ciri-ciri yang pertama, awalnya konsepnya itu samar-samar atau tidak jelas. Pada fase ini, anak-anak sekarang itu lebih konkret daripada dulu. Yang kedua yaitu anak-anak mampu mengingat, memahami, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan moral. Yang pertama, kemampuan anak dalam memahami aturan, dalam memahami norma dan etika yang ada dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu bermain dengan teman sebaya, itu merupakan sarana untuk mengembangkan moralitas anak tersebut. Selanjutnya, apa sih upaya mengoptimalkan perkembangan anak? Pada dasarnya, anak-anak itu bisa berkembang seiring dengan perkembangan pada dirinya. Di usia 5 tahun ke atas, anak-anak itu sulit untuk melakukan perkembangan karena waktu tersebut sudah telat. Jadi, pada usia 2 tahun harus diupayakan untuk mengoptimalkan perkembangan anak dengan cara pemberian nutrisi dan imunisasi. Di mana nutrisi pada diri anak itu harus dipenuhi supaya bisa mempengaruhi perkembangan yang ada di otaknya. Jika nutrisi yang diberikan itu baik, maka semakin baik juga perkembangan pada otak anak tersebut. Dan pemberian imunisasi agar anak tidak mudah terkena penyakit, serta dapat mengembangkan fisik kognitif pada anak-anak. Yang kedua yaitu pemberian stimulasi, di mana pada masa ini anak diberikan rangsangan seperti anak diajari berjalan, anak diajari merangkak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pemberian kasih sayang. Karena setiap anak pasti ingin disayangi oleh orang tuanya dan orang yang ada di sekitarnya. Maka pemberian kasih sayang harus optimal pada anak usia dini. Karena pada masa ini anak itu butuh kasih sayang yang khusus dari orang tuanya. Meskipun sesibuk apapun orang tua itu harus menyempatkan waktu buat anaknya, seperti itu. Yang terakhir yaitu memberikan prinsip pembersihan, di mana pada masa perkembangan anak-anak ini, anak ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu berbaur dengan lingkungannya. Biasanya anak-anak itu melakukan bermain seperti diperkenalkan bermain lumpur itu bagaimana, bermain pasir itu bagaimana. Ketika anak-anak bermain lumpur pasti akan kotor, baik itu badannya ataupun bajunya. Jadi seperti itu. Maka anak-anak itu harus kita ajarkan dengan prinsip-prinsip kebersihan agar anak tersebut terhindar dari segala penyakit. Nah, selanjutnya di sini saya memaparkan gambar-gambar perkembangan pada masa kanak-kanak. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang belajar.
anak-anak yang sedang belajar mengaji, anak yang sedang melatih minat dan kreativitasnya dengan menyusun berbagai macam mainan. Dan di situ juga anak melakukan berdiskusi dengan teman-temannya, membaur dengan temannya. Juga ada anak yang bermain laptop dan HP. Akan tetapi, anak yang bermain laptop dan HP harus sesuai dengan perkembangan intelektualnya dan digunakan seoptimal mungkin. Jadi, bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi, ketika anak-anak ini bermain laptop atau bermain HP, maka orang tua harus mengawasinya seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.